Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 Epidemiologi Penyakit Menular Diare kelas 3B. Sebelumnya, yuk kita kenalan dengan anggota kelompok kami. Halo, nama saya Radenoro Kirani Anissa Anjani. Halo, nama saya Fridia Syafina Putri. Halo, nama saya Sabrina Putri. Halo, nama saya Zulfa Zuhria Aidi Putri. Yuk kita simak penjelasan mengenai penyakit menular diare. Diare merupakan salah satu penyakit yang terjadi ketika seseorang buang air besar secara terus-menerus dan disebabkan oleh beberapa agen penyakit, yaitu bakteri, virus, dan parasit. Pertama, bakteri E. coli yang sering ditemukan pada bahan makanan segar seperti sayur dan buah-buahan yang tidak matang dan susu segar. Kedua, Salmonella enterica yang sering ditemukan pada telur yang belum matang dengan sempurna, daging, sayuran, buah-buahan yang tidak dicuci dengan bersih. Bakteri penyebab diare ketiga adalah Campylobacter. Bakteri ini sering ditemukan dan disebabkan oleh daging mentah, produk olahan susu yang belum melewati proses pasteurisasi, dan tercemarnya air. Lalu yang terakhir adalah Shigella. Bakteri ini sering dijumpai pada wilayah tempat tinggal yang tidak bersih dan makanan yang terkontaminasi. Agen penyebab diare kedua adalah virus. Virus terbagi menjadi dua, yaitu rotavirus dan norovirus. Rotavirus merupakan virus yang memiliki bentuk menyerupai roda dan memiliki ukuran 100 nanometer. Virus ini termasuk dalam famili Rheoviridae. Rotavirus menyebar di seluruh negara dan sering dijumpai di negara berkembang. Virus ini juga banyak menginfeksi bayi dan anak. Virus kedua adalah norovirus. Virus ini terdiri dari untaian tunggal RNA, tidak memiliki envelop, dan termasuk dalam famili Cheliciviridae. Norovirus sering ditemukan pada makanan yang belum matang dan tidak mencuci tangan dengan bersih. Virus ini adalah penyebab diare terbanyak kedua setelah rotavirus yang menginfeksi anak-anak. Agen penyebab diare yang terakhir adalah parasit yang terdiri dari Giardia lamblia, Entomobacillus, Trichuris trichura, dan Strongyloides tercoralis. Keempat parasit ini sering dijumpai di negara berkembang dengan sanitasi yang kurang. Seperti agen penyebab lainnya, parasit penyebab diare juga banyak ditemukan pada bahan makanan yang belum dicuci bersih, makanan yang belum matang, dan tangan yang terkontaminasi. Menurut Our World in Data, terdapat sekitar 1,57 juta kasus kematian di seluruh dunia pada semua usia yang diakibatkan oleh diare, di mana sebagian besar kasus kematian terjadi pada usia 70 tahun ke atas dan pada usia di bawah 5 tahun, yaitu terdapat 624.21.000 kasus kematian pada usia 70 tahun ke atas dan 533.768.000 kasus kematian yang terjadi pada usia di bawah 5 tahun. Adapun kasus diare di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 2018, jumlah kasus diare di Indonesia pada tahun 2018 ialah sebanyak 4.165.789 kasus, di mana kasus terbanyak ditemukan di Provinsi Jawa Timur dengan 819.729 kasus, dan provinsi dengan kasus diare paling rendah ialah Provinsi Maluku dengan 4.097 kasus. Diare itu sendiri merupakan salah satu dari berbagai penyakit yang berkaitan dengan lingkungan. Terdapat dua faktor dominan yang dapat membuat lingkungan ini memiliki potensi untuk menyebarkan penyakit diare. Yang pertama yaitu sarana air yang tidak bersih dan juga pembuangan tinja yang sembarangan. Penyakit diare umumnya ditularkan melalui fekal oral, yaitu penularan dengan masuknya makanan atau minuman yang sudah tercemar oleh enteropatogen atau kontak langsung dengan tangan seseorang atau barang-barang yang terkontaminasi oleh tinja orang yang sakit, atau dapat juga dengan penularan tidak langsung yaitu melalui lalat. Menurut Depkes RI tahun 2011, secara klinis terdapat 6 kelompok penyebab diare, yaitu infeksi. Infeksi ini dapat disebabkan oleh parasit, bakteri, ataupun virus. Selanjutnya yaitu malabsorpsi, alergi,
keracunan, imunodefisiensi, dan sebab-sebab lain. Selanjutnya, kita masuk ke riwayat alamiah penyakit diare. Yang pertama, prepatogenesis. Untuk host, diare lebih sering menyerang anak balita. Hal ini disebabkan balita memiliki daya tahan tubuh yang lemah dan belum memiliki sistem pencernaan yang baik. Kedua, anak yang kekurangan gizi juga memiliki daya tahan tubuh yang lemah sehingga mudah terkena infeksi, salah satunya diare. Ketiga, seseorang dengan personal hygiene yang buruk. Hal ini disebabkan kuman penyebab diare akan mudah masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya adalah agen. Agen penyebab diare bisa berupa bakteri, virus, dan juga parasit. Selanjutnya ada environment atau lingkungan. Lingkungan yang mendukung terjadinya diare adalah kekurangan persediaan air bersih, lingkungan yang kotor, tidak tersedianya jamban yang layak dan sehat, serta padatnya perumahan. Yang kedua adalah fase patogenesis. Untuk subklinis, masa inkubasi diare yang disebabkan salmonellosis adalah 6-48 jam. Untuk gejala klinis pada penyakit diare ini, penderita mengalami defekasi encer yang biasanya terjadi 3 kali atau lebih dalam sehari, disertai demam, muntah, lemah, dan lesu. Feses juga mungkin disertai darah dan akan berubah menjadi kehijau-hijauan akibat bercampur dengan empedu. Anus dan daerah sekitarnya juga akan timbul lecet karena sering defekasi. Yang ketiga, fase convalescence, di mana pada tahap ini penderita diare bisa mengalami komplikasi. Yang pertama, ada dehidrasi, hipoglikemia, gangguan gizi, gangguan sirkulasi, hipernatremia, hiponatremia, dan hipokalemia. Penularan penyakit diare akibat infeksi kuman terutama bisa melalui fekal oral dengan menelan makanan atau minuman yang terkontaminasi tinja dan atau kontak langsung dengan tinja penderita. Transmisi dari orang satu ke orang lainnya melalui aerosolisasi, tangan yang kotor atau terkontaminasi, atau melalui kegiatan seksual. Perilaku-perilaku yang dapat menyebabkan transmisi kuman enterik dan meningkatkan risiko terjadinya diare, diantaranya yaitu berikut ini terdapat tabel informasi yang relevan dengan agen infeksi yang biasanya menyebabkan diare akut. Pengendalian penyakit diare dapat dilakukan dengan pemeliharaan sanitasi lingkungan, minum banyak air putih dan jus buah untuk mencukupi kebutuhan cairan, mengkonsumsi makanan yang rendah serat, tidak banyak bumbu dan pengolahan yang dilakukan dengan baik, serta dengan promosi kesehatan untuk mempengaruhi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah makan, melakukan aktivitas seperti buang air kecil dan besar, menyentuh benda atau barang sesudah batuk dan bersin, menyimpan makanan secara aman pada temperatur yang tepat, hindari konsumsi makanan yang belum matang, perbanyak minum, dan yang terakhir adalah melakukan vaksinasi yang dapat mencegah diare seperti yang diakibatkan oleh rotavirus. Sekian dari kelompok kami, semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat agar dapat terhindar dari penyakit diare.